Assalamualaikum. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Al-Kabair adalah dosa-dosa besar. Al-Mubiqat sinonim al-Muhlikat. Keduanya merujuk pada dosa-dosa yang menyebabkan kebinasaan, terutama dalam konteks akhirat. Al-Mubiqat berasal dari kata wabakoyabiku yang artinya kebinasaan. Al-Muhlikat berasal dari kata ahlakayuliku yang artinya kerusakan. Jadi, Al-Kabair adalah dosa-dosa besar yang membinasakan dan merusak seseorang. Dosa-dosa yang menghancurkan. Dosa-dosa besar di dalam hati atau secara batin, dan dosa yang menyertainya, ada 66 macam, yaitu 1. Syirik paling besar, 2. Syirik paling kecil, 3. Marah tanpa alasan yang benar, 4. Akhlak iblis, sombong, bangga diri, pencitraan, sikap bergaya demi gengsi. 5. Ghasi, curang, dalam jual beli terhadap ruqyah, lamaran pernikahan, menolong dengan maksud tersembunyi, nyontek dalam ujian. 6. Nifak, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. 7. Melampaui batas. 8. Berpaling meninggalkan orang lain karena sombong dan meremehkan mereka. Akhlak iblis. 9. Membicarakan atau terlibat dalam hal yang tidak berguna atau tidak menjadi urusannya. 10. Rakus. 11. Takut jatuh miskin. 12. Marah terhadap qadar takdir. 13. Memandang dan mengagungkan orang kaya karena silau dengan kekayaannya. 14. Lelucon terhadap orang miskin karena kemiskinannya. Akhlak iblis. 15. Ambisi terhadap dunia. 16. Bersaing, jaga gengsi dan bermegah-megahan dengan harta dunia. Akhlak iblis. 17. Berhias untuk makhluk dengan cara yang diharamkan untuk berhias. 18. Berminyak yaitu manis secara pura-pura, bermuka dua, atau menjilat. 19. Suka dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. 20. Menyibukkan diri dengan aib orang lain daripada aib diri sendiri, salah satu sifat munafik. 21. Melupakan nikmat. 22. Fanatisme atau semangat membela sesuatu yang bukan karena agama Allah. 23. Meninggalkan syukur atau tidak bersyukur. 24. Tidak lega terhadap takdir. 25. Menganggap sepele terhadap hak-hak dan perintah-perintah Allah. 26. Mengejek, meremehkan, menghina, menganggap hina orang lain. Akhlak iblis. 27. Menuruti naluri, hawa nafsu dan berpaling dari hak. Akhlak iblis. 28. Tipu daya, muslihat, strategi licik dan memperdaya, salah satu perbuatan nifak. 29. Berkeinginan terhadap harta dunia. 30. Membangkang terhadap kebenaran dengan sengaja, salah satu sifat nifak. 31. Berprasangka buruk terhadap orang Islam, kecuali terhadap perkara wajib semisal salat 5 waktu. 32. Tidak menerima kebenaran apabila datang dengan hal yang tidak disukai oleh nalurinya, atau datang melalui tangan orang yang dibenci dan tidak disukai. Akhlak iblis, sifat nifak. 33. Bangganya seorang hamba karena berbuat dosa. 34. Sikap bersikukuh dalam berbuat dosa tanpa merasa menyesal atau ingin berhenti. 35. Suka pujian ketika melakukan amal kebajikan. 36. Nyaman dan tenang dengan kehidupan duniawi. 37. Melupakan Allah dan kehidupan akhirat. 38. Marah karena dorongan naluri dan membela diri dengan cara yang batil. 39.
merasa aman dari siksa Allah sembari terus berbuat maksiat disertai perasaan penuh percaya diri akan rahmat-Nya. 40. Putus asa dari rahmat Allah. 41-42. Berprasangka buruk terhadap Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Ketidakpercayaan terhadap sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 43. Mencari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis untuk mendapat dunia. 44. Menyembunyikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. 45. Tidak mengamal ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. 46. Mengaku-aku, mendakwakan diri, memiliki ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dengan kesombongan dan kebanggaan diri, akhlak iblis. 47. Meremehkan kedudukan ulama dan tidak menunaikan hak-hak mereka. 48-49. Sengaja dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 50. Merintis, mengawali tindak keburukan. 51. Meninggalkan sunnah, keluar dari jamaah. 52. Mendustakan, mengingkari, atau tidak mempercayai takdir. 53. Tidak menepati janji. 54-55 Kagum, hormat, atau bahkan mengikuti orang-orang yang zalim atau fasik. 56 Menyakiti dan memusuhi para wali Allah. 57 Memaki cuaca. 58 Kata-kata yang dampak kerusakannya sangat besar dan bahaya yang ditimbulkannya menyebar luas. 59 Menutup diri, mengingkari kebaikan atau nikmat yang diberikan oleh orang yang telah berbuat baik terhadap dirinya. 60 Tidak mau membaca syalawat ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. 61 Hati yang keras. 62-63 Lega membiarkan perbuatan dosa-dosa besar, atau membantu perbuatan dosa-dosa besar. 64 Membiasakan perbuatan jahat dan keji sehingga orang banyak takut atas kejahatannya. 65 Menggerus atau mengikir pinggiran koin emas, perak, lalu menyimpannya untuk keuntungan pribadi. 66 Mencetak atau membuat kain dirham dan dinar dengan cara curang. 403 dosa-dosa besar yang tampak. 67. Makan atau minum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak. 68. Melupakan, meninggalkan Al-Quran. 69. Adu argumen secara keras atau alot dan menolak kebenaran Al-Quran karena ego. 70. Berat di jalanan. 71. Tidak menjaga badan atau pakaian dari air kencing. 72. Meninggalkan perkara-perkara wajib dalam wudhu. 73. Meninggalkan perkara-perkara wajib dalam mandi. 74. Membuka aurat tanpa adanya kebutuhan atau darurat. 75. Menggauli istri sedang haid. 76. Sengaja meninggalkan solat. 77. Sengaja mengakhirkan atau mendahulukan solat dari waktunya. 78 Tidur di atas atap, bangunan, yang tidak memiliki pagar pembatas, di sekelilingnya. 79 Meninggalkan salah satu kewajiban salat, baik yang telah disepakati, sebagai wajib, atau yang diperselisihkan oleh ulama yang mewajibkannya, seperti meninggalkan umanah dalam rukuk atau selainnya. 80, 81, 82, 83 Menyambung rambut palsu atau rambut tambahan, hair extensions atau wig, tato atau menggambar permanen pada kulit, memotong gigi secara sengaja, biasanya dalam konteks merapikan atau mengubah bentuk gigi secara berlebihan, mencabut rambut halus dari wajah, seperti alis, bulu mata. 84 Melewati depan orang yang sedang sholat ketika syalatnya telah menggunakan sutrah. 85 Kekompakan penduduk setempat untuk tidak berjamaah dalam salah satu sholat fardhu yang 5, sedang syarat wajib jamaah telah terpenuhi oleh mereka. 86 Kepemimpinan sholat seseorang terhadap kaum yang membencinya.
87-88 memotong barisan solat dan tidak mensejajarkannya. 89 mendahului imam. 90, 91, 92 memandang ke atas ketika solat, menengok dalam solat, berkacak pinggang dalam solat. 93, 94, 95, 96 menjadikan tempat ibadah, masjid atau lokasi tertentu, seperti berhala, yakni disakralkan tidak sesuai syariat, hingga menjadi tempat yang diagungkan secara ritual, mengelilingi atau tawaf di masjid, mengusap masjid, solat menghadap masjid. 97, 98 menjadikan kuburan untuk masjid, menyalakan lampu di kuburan. 99 bepergian sendirian. 100 wanita bepergian sendiri melalui jalan yang tidak aman bagi kesucian alat kemaluannya. 101. Mengurungkan rencana bepergian dan kepulangan karena tiarah, beranggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu, seperti burung, suara, atau kejadian tertentu. 102. Meninggalkan sholat Jumat bersama jamaah tanpa alasan, syar'i, meskipun seseorang berkata bahwa ia sholat zuhur sendirian, tanpa jamaah. 103. Melangkahi leher pada hari Jum'ah. 104. Duduk di tengah-tengah halakoh, kalangan. 105. Laki-laki waria balih berakal mengenakan sutra murni atau pakaian yang campuran sutranya lebih dominan, bukan sekedar nampaknya seperti sutra saja, tanpa uzur seperti menjauhi kutu atau gatal-gatal. 106. Lelaki balih dan berakal memakai emas seperti memakai cincin atau memakai perak selain cincin. 107. Menyerupai wanita dalam hal-hal yang secara umum dikenal sebagai kekhususan mereka, menurut adat atau kebiasaan. 108. Perempuan mengenakan pakaian yang tipis sampai nampak warna kulitnya, lekuk-lekuk tubuh dan lenggak-lenggoknya. 109-110 memanjangkan pakaian bawah atau kain karena berhayal keren dan berjalan dengan hidung diarahkan ke atas, mendongak. 111 menyemir semisal pada rambut jenggot dengan semir hitam tanpa tujuan semacam jihad. 112 ucapan seseorang sehabis hujan tadi disebabkan semalam nampak bintang Anu dengan keyakinan bahwa bintang Anu tersebut yang menentukan hujan. 113, 114, 115, 116, 117, 118 ketika kena musibah mencakar, melukai diri sendiri, menampar pipi sendiri, merobek semisal lengan baju sendiri, meratap, mendengar ratapan orang terkena musibah, mencukur habis rambut kepala mencabuti rambut, berdoa dengan ungkapan celakalah aku atau binasalah aku. 119-120 memecah tulang mayat, duduk di atas kuburan. 121-122-123 membuat masjid di atas kuburan, menyalakan lampu di kuburan, perempuan ziarah kubur dan mengiringi jenazah ke kuburan. 124-125 meruqyah, nyuk, dengan kalimat yang tidak dimengerti maksudnya, mengalungkan jimat dan tulisan-tulisan mantra. 127. Tidak suka bertemu Allah yang menumbuhkan rasa putus asa dari rahmatnya. 127-128 tidak membayar zakat, menunda membayar zakat tanpa uzur syar'i. 129. Kekikiran orang yang berpiutang kepada orang melarat padahal ia tahu bahwa orang yang dihutangi benar-benar melarat selalu nagih, atau menunggui. 130. Amil berkhianat dalam pembagian zakat. 131. Memungut pajak pungli dan berkecimpung dalam perpajakan pungli tanpa bertujuan menjaga hak manusia. 132. Orang yang berkecukupan harta dan pekerjaan meminta sedekah karena rakus dan menumpuk harta. 133. Meminta-minta dengan nyinyir, ngomel, bawel, cerewet dan menyakiti. 134. Menolak memberikan kebutuhan yang diminta oleh kerabatnya, pekerjanya atau ruqyahnya tanpa ada uzur. 135. Menyebut-nyebut pemberiannya, mundat-undat. 136.
tidak mau memberikan kelebihan air yang tidak darurat bagi dirinya. 137. Mengingkari kufur terhadap kebaikan orang lain pada dirinya. 138-139. Meminta-minta dengan menyebut nama Allah, tidak memberi kepada orang yang meminta-minta dengan menyebut nama Allah. 141-141. Tidak puasa di hari-hari pada bulan Ramadhan, membatalkan puasa Ramadhan dengan bersetubuh atau dengan perkara yang membatalkan selain bersetubuh tanpa uzur. 142. Menunda menyahur puasa Ramadhan yang dengan sengaja ditinggalkannya. 143. Istri berpuasa bukan puasa wajib tanpa persetujuan suami. 144. Puasa di 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. 145-146-147. Tidak melaksanakan itikaf yang dinadzari. Membatalkan itikaf dengan semisal jima. Jima, di dalam masjid meskipun tidak sedang itikaf. 148. Mampu melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakannya sampai mati. 149. Jima, sebelum tahalul awal dalam haji atau umrah. 150. Orang yang berihram haji atau umrah dengan sadar, punya pilihan dan sengaja membunuh hewan darat liar walaupun jinak yang boleh dimakan dagingnya. 151. Seorang istri melaksanakan ihram haji atau umrah secara sunnah tanpa izin suami meskipun belum keluar rumah. 152. Menghalalkan Baitul Haram. 153. Melakukan kejahatan di tanah haram Mekah. 154, 155, 156, 157, 159. Menakut-nakut penduduk Madinah. Menginginkan sesuatu yang negatif bagi penduduk Madinah. Merintis perbuatan dosa bid'ah di Madinah. Melindungi orang yang merintis dosa bid'ah di Madinah. Menebang pepohonan Madinah. Memotong rerumputan Madinah. 160. Meninggalkan ibadah kurban padahal mampu, menurut ulama yang mewajibkannya, hukumnya berdosa. 161. Menjual kulit korban. 162, 163, 164, 165, 166. Menyiksa hewan seperti memotong hidung atau telinga, mencap muka hewan dengan besi yang dibakar, memasang hewan sebagai sasaran semisal panah, membunuh hewan tetapi tidak untuk dimakan dagingnya, tidak menyempurnakan dalam membunuh menyembelih hewan. 167. Menyembelih hewan tanpa dengan menyebut nama Allah. 168. Membebaskan, membiarkan begitu saja hewan atau budak. 169. Memberi nama dengan Malikul Amla. 170. Memakan benda yang memabukkan namun suci, tidak najis, seperti hasyis, ganja, opium, afyun, dan syekaran yaitu banj, ambar, zafaran, safron, dan buah pala, jauzat etid. 171, 172, 173 darah yang mengalir, atau daging babi, atau bangkai, dan apa yang disamakan dengannya, dalam keadaan tidak terpaksa, bukan dalam kondisi kelaparan darurat. 174. Membakar hewan dengan api. 175, 176, 177. Mengonsumsi sesuatu yang najis, yang menjijikkan, dan yang berbahaya. 178. Menjual orang yang merdeka. 179, 188, 182, 183, 184. Makan riba. Memberi makan riba, mengadministrasikan riba, memberikan kesaksian riba, usaha dalam lingkup riba, memberikan pertolongan riba. 185. Rekayasa riba di saat orang-orang mengharamkannya. 186. Mencegah perkawinan hewan pejantan. 187. Memakan harta orang lain, melalui jual beli yang rusak, tidak sah, dan berbagai bentuk penghasilan yang diharamkan lainnya. 188. Menimbun bahan makanan.
189. Memisahkan antara induk dengan anaknya yang belum siap karena jual beli dan semisalnya, bukan karena memerdekaan dan wakaf. 190191931931941951996. Menjual anggur segar dan anggur kering kepada pembeli yang diketahui bakal memproses anggur jadi minuman yang memabukkan. Menjual amrot, budak laki-laki yang cantik, kepada pembeli yang diketahui homo. Menjual budak perempuan kepada pembeli yang akan membawanya sebagai pekerja seks. Menjual kayu dan lainnya kepada produsen alat lahan hiburan. Menjual senjata kepada kafir musuh untuk membunuh kita. Menjual home kepada peminum, dan semisal hasyis, ganja, untuk orang yang diketahui menggunakannya. 197198199 jual beli najsi, pemeran combe, berpura-pura menawar tinggi bukan untuk membeli tetapi agar orang lain terpancing membelinya. Menjual kepada pembeli yang sedang bertransaksi dengan penjual lain, membeli dari penjual yang sedang bertransaksi dengan pembeli lain. 200. Kecurangan dalam jual beli dan selainnya, seperti tasriyah, yaitu menahan perahan susu dari hewan yang sedang menyusui agar tampak seolah-olah susunya banyak, mencampur susu dengan air. 201. Melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. 202. Rencana jahat dan tipu daya. Akal-akalan, pengelabuan, kelicikan, skam. 203. Mengurangi semisal pada takaran, timbangan, atau ukuran panjang. 204. Pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. 205-206. Berutang dengan niat tidak akan membayar, atau tanpa ada harapan untuk bisa membayar. 207. Menunda pembayaran hutang tanpa uzur setelah datangnya tagihan. 208. Makan harta anak yatim. 209. Mengeluarkan harta, meskipun hanya 1 fils, sen, untuk sesuatu yang haram, meskipun itu perbuatan kecil. 210. Menyakiti tetangga, meskipun seorang zimmi, seperti mengintip ke arah tempat privasinya atau membangun sesuatu yang menyakitinya, yang tidak dibenarkan oleh syariat. 211. Membangun sesuatu, melebihi kebutuhan hanya demi gaya hidup atau pamer. 212. Mengubah tanda batas tanah. 213. Menyesatkan jalan terhadap orang buta. 214-215-216. Mengelola jalan yang tidak biasanya dilewati orang, milik pribadi, tanpa izin pemiliknya. Mengelola jalan umum untuk sesuatu hal yang membuat orang lain merasa terganggu secara syar'i. Menggunakan pagar rumah yang dimiliki bersama orang lain yang tidak sesuai kebiasaan umum tanpa izin pemilik yang lain. 217. Orang yang sudah menyanggupkan diri menanggung hutang orang lain dan mampu kemudian tidak jadi menanggungnya. 218219. Khianatnya salah satu dari 2 orang yang berserikat atau wakil terhadap atasannya. 220. Menyatakan, mengklaim secara dusta bahwa salah satu ahli warisnya atau orang luar asing memiliki hak berupa utang atau barang, harta terhadapnya. 221. Tidak adanya pengakuan dari orang sakit menjelang wafat mengenai utang-utang atau barang-barang milik orang lain yang ada padanya, sementara hal itu tidak diketahui dan tidak ada selain ahli waris yang bisa membuktikannya. 222-223. Pengakuan bohong tentang nasab atau mengingkari nasabnya sendiri. 224-225-226. Menggunakan barang pinjaman, riyah, untuk selain manfaat yang disepakati ketika meminjamnya, atau meminjamkan lagi kepada orang lain tanpa izin pemilik, atau menurut pendapat yang melarang hal tersebut, atau menggunakan barang itu setelah waktu yang telah ditentukan dalam akad peminjaman. 227. Ghasab adalah penguasaan atas harta orang lain dengan cara aniaya. 228. Menunda pembayaran upah buruh atau menahan sebagian upah buruh setelah selesai pekerjaannya. 229. Membangun di Arafah, Muzdalifah,
atau mina adalah termasuk perbuatan merampas tanah, ghasab. 230. Melarang manusia dari hal-hal yang mubah, boleh, bagi mereka, baik secara umum maupun khusus. 231. Menyewakan sesuatu dari jalan umum dan mengambil uang sewanya, meskipun itu berada di halaman depan rumahnya atau toko miliknya. 232. Mengambil alih atau menguasai air milik umum dan tidak memberikannya kepada musafir. 233. Pelanggaran terhadap syarat-syarat orang yang mewakafkan. 234-235. Mengelola harta temuan, harta yang hilang dan menguasainya, serta menyembunyikannya dari pemiliknya setelah pemilik mengetahui hartanya tersebut. 236. Tidak menghadirkan saksi saat mengambil anak temuan, laki. 237, 238, 239 membuat wasiat dengan maksud merugikan ahli waris, tidak membuat wasiat. Seseorang berwasiat sepertiga harta bukan karena Allah, tetapi untuk mengurangi bagian waris ahli waris. 240. Khianat dalam hal amanat seperti terhadap barang titipan, barang yang dijadikan jaminan, atau barang sewaan, dan selain itu. 241. Mengosongkan diri dari kesibukan duniawi demi fokus beribadah kepadanya dengan sengaja menolak menikah. 242, 243, 244 memandang wanita ajnabiyah, bukan mahram, dengan syahwat disertai rasa takut terjadinya fitnah, godaan, demikian juga menyentuhnya dengan syahwat, begitu pula berdua-duaan, halwat, dengannya apabila tidak ada mahram salah satu dari keduanya yang dihormati, juga seorang wanita seperti itu. Dan wanita ajnabiyah tersebut juga tanpa ada suami. 245, 246, 247 memandang pemuda tampan yang belum tumbuh janggut dengan syahwat, menyentuhnya, dan berdua-duaan, halwat, dengannya. 248, 249 ghibah dan diam terhadapnya sebagai bentuk lega dan pembenaran. 250. Saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk, tidak disukai. 251. Memperolok, menjadikan bahan lelucon terhadap orang muslim. 252. Menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud menimbulkan permusuhan atau kerusakan, provokasi. 253. Ucapan orang yang memiliki dua lidah yaitu dua wajah, yang dia tidak kedudukan di sisi Allah. 254. Buhtan, tuduhan dusta terhadap orang lain, dan orang yang dituduh tidak mengetahuinya hingga terperangah dan bingung karena tidak tahu menahu soal tuduhan itu. 255. Menahan atau menghalangi oleh seorang wali terhadap wanita yang berada dalam tanggungannya untuk menikah. 256. Melamar perempuan yang sedang dilamar oleh orang lain sampai jelas telah ditinggalkan oleh si pelamar pertama. 257-258. Merusak hubungan istri agar membenci suaminya, atau merusak hubungan suami agar membenci istrinya. 259. Seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan yang merupakan mahramnya, dari hubungan mahram nasab, persusuan, atau pernikahan, meskipun ia belum menggaulinya. 260-261-262. Kerelaan mantan suami untuk praktik tahlil nikah joki, kepatuhan perempuan yang ditalak tahlil, dan kerelaan suami kedua yang menjadi joki. 263-264. Membocorkan rahasia istri oleh seorang suami, padahal itu juga rahasianya juga, seperti menyebutkan hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dari detail hubungan intim dan semacamnya yang semestinya disembunyikan. 265. Perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami, atau dengan budaknya melalui duburnya. 266. Menggauli istri di depan perempuan lain atau laki-laki lain. 267. Mengawini perempuan dengan niatan tidak akan membayar mas kawinnya, jika si istri memintanya.
268. Membuat gambar makhluk hidup yang memiliki roh, baik itu gambar hewan, manusia, atau makhluk lainnya, pada media apapun, baik media berharga atau media murahan, baik di atas tanah atau di tempat lainnya, bahkan jika gambarnya fiksi seperti gambar kuda dengan sayapnya. 2692702712272. Etatoful, yaitu menyusup ikut serta makan tanpa diundang dan tanpa izin, juga tanpa kelegaan pemilik hidangan, dan tentang tamu memakan lebih dari kenyang tanpa mengetahui apakah tuan rumah lega atau tidak, dan tentang seseorang memperbanyak makan makanannya sendiri yang secara sadar pasti mengakibatkan kesulitan pada dirinya sendiri, dan tentang menggemari macam-macam makanan dan minuman secara rakus dan angkuh. 273. Memilih dan memperlakukan salah satu istri dengan lebih baik daripada yang lain secara zalim dan melawan aturan yang adil. 274-275. Menolaknya seorang suami dari memenuhi hak-hak istrinya yang wajib atasnya, seperti mahar dan nafkah. Dan menolaknya istri dari memenuhi hak suaminya yang wajib atasnya juga, seperti menolak hubungan suami istri tanpa alasan syar'i. 276-277-278. Memutus hubungan, tidak bertegur sapa, dengan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, dan termasuk berpaling, yaitu bersikap acuh terhadap sesama muslim dengan cara bertemu dengannya namun berpaling darinya dengan wajahnya, dan termasuk juga permusuhan hati, yaitu perubahan hati, berubah menjadi benci atau dendam, yang mengarah pada salah satu dari 2 hal tersebut. 279. Keluarnya perempuan dari rumahnya dengan menggunakan wewangian dan berhias, meskipun dengan izin suami. 280. Istri yang nusyus purik, seperti keluar rumah tanpa izin dan ridlo suami, bukan darurat syariah macam minta petuah kepada keimaman, khawatir dengan keberadaan orang-orang durhaka di sekitarnya, atau robohnya bangunan tempat tinggalnya. 281. Istri yang minta cerai tanpa ada bahaya. 282-283. Diatsa tidak punya rasa cemburu terhadap kehormatan keluarga, dan kiada memfasilitasi perbuatan zina atau maksiat antara laki-laki dan perempuan, atau antara mereka dan laki-laki tampan yang belum baligh. Al-Murdi. 284. Menggauli istri yang menjalani iddah sebelum dirujuk. 285. Sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. 286. Ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti ibu, saudari, DLL, sebagai bentuk pengharaman hubungan suami istri tanpa menceraikannya. 287-288. Menuduh orang yang telah menikah, muan, dengan zina atau liwat, homoseksualitas, dan diam saja atas perbuatan tersebut. 289, 290, 291. Mencerca, memaki orang Islam, dan merasuk ke dalam harga diri orang Islam, membuka peluang orang lain melaknat, memaki kedua orang tuanya sendiri meski dirinya sendiri tidak memaki mereka serta melaknati orang Islam. 292-293. Menyatakan berlepas diri dari nasabnya atau dari orang tuanya, serta mengklaim dirinya berasal dari selain ayahnya, dengan pengetahuan bahwa hal itu adalah kebohongan. 294. Mencela nasab yang telah ditetapkan secara lahir menurut syariat. 295. Seorang wanita memasukkan seseorang yang bukan dari kalangan mereka, menyandarkan anak kepada mereka melalui nasab palsu, baik dengan zina atau perbuatan yang mengandung unsur syubhat, keraguan. 296. Pengkhianatan dalam berakhirnya masa iddah. 297. Perempuan yang dalam masa iddah keluar dari rumah yang seharusnya dia tinggali hingga habis masa iddahnya tanpa uzur syar'i. 298.
Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak melaksanakan ihdat, tidak berhias, tidak memakai wewangin dan tidak keluar rumah. 299. Menggauli budak mengandung bukan dari dirinya sebelum melahirkan. Menikahi wanita hamil di luar nikah sebelum melahirkan. 300. Suami atau bapak si anak yang tidak memberi nafkah pakaian kepada anak istrinya secara sah lagi syar'i. 301. Menelantarkan tanggung jawabnya seperti anak-anak yang masih kecil. 302. Durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, meskipun keduanya berada di tingkat atas, misalnya kakek nenek, meskipun masih ada yang lebih dekat, seperti ayah ibu sendiri, tetapi kakek nenek pun tetap memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. 303. Memutuskan hubungan darah. 304. Seseorang menjadikan, mengangkat, selain para pelindungnya sebagai pelindung pemimpin. 305. Merusak hubungan budak terhadap tuannya. 306. Larinya seorang budak dari tuannya. 307. Mempekerjakan budak yang sudah dimerdekakan memperbudak orang merdeka. 308, 309, 310, 311, 312. Penolakan budak murni dari kewajiban yang harus ia lakukan dalam melayani tuannya. Penolakan tuan, majikan, untuk memenuhi kebutuhan budaknya. Membebani budak dengan pekerjaan yang tidak sanggup dilakukannya, dan memukulnya secara terus-menerus, menyiksa budak dengan dikebiri, meskipun masih kecil, atau dengan cara lain, atau menyiksa hewan dan selainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, serta mengadu binatang satu sama lain untuk bertarung. 313. Membunuh seorang muslim atau dzimmi yang terjaga, darahnya, baik dengan sengaja maupun semi-sengaja. 314. Bunuh diri. 315-316. Memberi bantuan terhadap pembunuhan yang diharamkan atau terhadap hal-hal yang menjadi pendahuluannya, serta menyaksikan pembunuhan itu, sementara ia mampu mencegahnya tetapi tidak melakukannya. 317. Memukul orang Islam kafir dzimmi tanpa alasan sah lagi syar'i. 318, 319. Menakut-nakuti atau mengintimidasi seorang muslim, dan menunjuk atau mengacungkan senjata, atau benda serupa, kepadanya. 320, 321, 322, 323 sihir yang tidak mengandung kekufuran, dan hukum mengajarkannya. 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335. Kihanah, meramal masa depan. Irfah, mengaku tahu penyebab hal gaib, lokasi orang, benda hilang, pelaku suatu perbuatan delel. Tathayur, percaya pada pertanda sial dari suara binatang. Turuk, melepas burung untuk mengetahui nasib baik buruk dengan arah terbang burung. Dan nujum, astrologi, menghubungkan posisi bintang dengan nasib manusia. Serta ifah, garis atau tanda pada tanah. Juga mendatangi seorang kahin, mendatangi arf, mendatangi trik, mendatangi munajjim, serta mendatangi orang yang menggunakan tathayur agar ia menerjemahkan tathayur untuknya. Atau mendatangi orang yang menggunakan ifah agar ia menggambarkan garis-garis ramalan untuknya. 336 Pemberontakan, yaitu keluar, melawan, terhadap imam, pemimpin, sekalipun pemimpin itu zalim, tanpa alasan penafsiran agama, ta'wil, yang sah, atau dengan alasan yang sudah jelas kepalsuannya. 337 Membatalkan bayat, sumpah setia, kepada imam, pemimpin, karena terlewatkan tujuan duniawi. 338-339-340 Mengambil alih, menerima, atau memegang jabatan kepemimpinan, imamah, atau kekuasaan,
staf, jabatan kepengurusan, padahal ia sadar akan berkhianat atau telah berniat untuk berkhianat, atau ia memintanya, dan mengeluarkan harta untuk diri sendiri secara sadar atau berniat melakukan pengkhianatan tersebut. 341. Mengangkat seorang pemimpin yang zalim atau fasik untuk mengurusi urusan kaum muslimin. 342. Mencopot, memberhentikan, orang yang saleh dan mengangkat orang yang lebih rendah darinya, dalam hal kebaikan, kemampuan, atau keadilan. 343344345. Ketidakadilan seorang imam, pemimpin, amir, penguasa, atau kadhi, hakim, serta curangnya terhadap rakyatnya, dan ketersembunyiannya, menghindar dari memenuhi kebutuhan mereka yang penting dan sangat mereka perlukan, baik dirinya atau wakilnya. 346, 347, 348, 349, 350. Kezaliman para penguasa, para pengurus, para hakim, dan selain mereka, baik terhadap muslim maupun zimmi, dalam bentuk seperti mengambil harta, memukul, mencaci, atau selain dari itu, dan membiarkan orang yang dizalimi padahal mampu menolongnya, dan membantu kezaliman dengan lega hati, serta menyampaikan laporan atau informasi kepada mereka dengan cara yang batil, tidak benar. 351. Memberikan perlindungan, menampung, menyembunyikan para pelaku kerusakan, kejahatan, pelanggaran hukum agama, yaitu menghalangi mereka dari orang yang ingin menuntut hak, korban atau penegak hukum. Yang dimaksud dengan muhditsin adalah orang yang melakukan perusakan, fisik, moral, sosial, yang karenanya mereka wajib dikenai hukuman atau tindakan secara syar'i. 352353. Ucapan seseorang mengumpat orang Islam lain dengan kata-kata, "Hai kafir, hai musuh Allah," dengan tidak sungguhan, tetapi sekedar mengumpat saja. 354. Memberi syafaat, perantaraan atau pembelaan, dalam perkara hukum hudud dari hukum-hukum Allah Ta'ala. 355. Membuka aib seorang muslim dan terus-menerus mencari-cari kekurangannya, hingga mempermalukannya dan merendahkannya di hadapan orang banyak. 356. Menampakkan penampilan orang-orang saleh di hadapan umum, namun melanggar hal-hal yang diharamkan meskipun dosa-dosa kecil ketika sedang sendiri. 357. Bersikap lunak, berkompromi tidak tegas, dalam menegakkan salah satu hudud, hukuman syariat. 358. Zina. 359360361. Penyimpangan seksual, hubungan seksual antara sesama laki-laki, homoseksual, menggauli hewan, bestiality, menggauli wanita asing, bukan istri, melalui dubur, dosa zina dan dosa salah posisi. 362. Hubungan seksual antar wanita adalah ketika seorang wanita melakukan perbuatan dengan wanita lain yang serupa dengan apa yang dilakukan seorang pria terhadap wanita. 363, 364, 365, 366, 367, 368. Menggauli budak perempuan milik bersama. Suami yang menggauli istrinya yang sudah meninggal. Bersebadan dalam pernikahan tanpa wali dan saksi. Bersebadan dalam nikah mut'ah. Bersebadan dengan budak perempuan yang disewakan. Menyiapkan perempuan untuk orang yang berzina dengannya. 369. Mencuri. 370. Merampok di jalan. Perampasan di jalan, yaitu menakut-nakuti orang yang lewat, meskipun tidak membunuh seseorang dan tidak mengambil harta. 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382. Meminum arak secara mutlak, dan minuman memabukkan selain arak, meskipun hanya setetes, menurut mazhab Syafi'i, serta memeras anggur atau kurma untuk dibuat arak, atau mengolahnya dengan syarat yang akan disebutkan, dan membawa arak,
serta meminta agar dibawakan untuk tujuan seperti diminum, juga menuangkannya untuk orang lain, dan meminta agar dituangkan, serta menjualnya dan membelinya, atau meminta salah satunya, dan memakan hasil penjualannya, serta menyimpannya, arak atau hasil jualnya. 383, 384, 385, 386 Asial menakut-nakuti orang terhormat dengan maksud membunuhnya, mengambil harta, pelecehan seksual, sekedar menakut-nakuti dan membuat kaget. 387 bahwa dia melihat dari arah lubang sempit di rumah orang lain tanpa izinnya terhadap kehormatan orang itu. 388 Tasammu mendengarkan percakapan orang-orang yang tidak ingin orang lain mengetahui tentangnya. 389 tidak melakukan hitan, sunat, pada pria atau wanita setelah baligh. 390, 391, 392 meninggalkan jihad ketika itu menjadi kewajiban, yaitu ketika orang-orang kafir, harbi, memasuki wilayah Dar al-Islam, negara Islam, atau mereka menangkap seorang muslim dan memungkinkan untuk membebaskannya dari tangan mereka dan meninggalkan jihad dari asalnya, dan meninggalkan penduduk wilayah tersebut untuk memperkuat pertahanan perbatasan mereka, di mana dikhawatirkan wilayah tersebut akan dikuasai oleh orang-orang kafir karena kelalaian mereka dalam memperkuat pertahanan. 393, 394, 395 meninggalkan perintah untuk melakukan yang baik, amar ma'ruf, dan melarang yang buruk, nahi munkar, padahal seseorang mampu untuk melakukannya dengan keadaan aman untuk dirinya sendiri dan harta bendanya, serta tentang ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan, karena sengaja ataupun karena salah caranya. 396. Tidak menjawab salam. 397. Senangnya seseorang yang bangga dan merasa berwibawa karena orang lain berdiri menghormatinya. 398. Melarikan diri dari medan pertempuran, yaitu dari serangan orang kafir atau para kafir yang jumlah mereka tidak melebihi 2 kali lipat dari pasukan muslim, kecuali jika melarikan diri itu karena siasat perang atau untuk bergabung dengan satu kelompok lain yang dimintai bantuan. 399. Melarikan diri dari wabah taun, wabah penyakit menular yang mematikan. 400, 401. Menggelapkan harta rampasan perang dan menyembunyikan penggelap. 402403404 membunuh, mengkhianati, atau menzalimi seseorang yang memiliki perlindungan, aman, jaminan keselamatan, zimah, atau perjanjian, ahd. 405 menunjukkan atau membocorkan aib kaum muslimin. 406407408 memelihara kuda dan sejenisnya dengan tujuan kesombongan atau sejenisnya, atau untuk berlomba dengannya disertai taruhan atau perjudian, demikian juga berlomba memanah dengan cara seperti itu. Dan meninggalkan latihan memanah setelah mempelajarinya karena tidak berminat lagi, padahal hal itu bisa menyebabkan musuh menguasai kaum muslimin dan meremehkan penganut Islam. 409410411 sumpah gamus yang menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa, dan sumpah dusta meskipun tidak termasuk gamus, serta terlalu sering bersumpah meskipun ia jujur. 412413414 sumpah dengan menyebut demi amanat, sumpah dengan menyebut berhala selain Allah, ucapan orang yang serampangan. Jika aku berbuat demikian, kafirlah aku, bukan orang Islam, bukan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 415 bersumpah atas nama agama selain Islam secara dusta, berbohong. 416. Tidak menunaikan nazar, baik itu nazar dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maupun nazar karena dorongan emosional, nazar janji sumpah lisan saat marah atau tertekan. 417418419424421 memberikan jabatan kehakiman, mengangkat seseorang menjadi hakim, atau menerima jabatan itu, atau memintanya,
Padahal seseorang mengetahui dalam dirinya adanya sifat hianat atau zalim atau yang semacam itu, serta memutuskan perkara dengan kebodohan atau kezaliman. 422. Menolong dan membantu orang yang berada di pihak yang batil, salah, zalim. 423. Hakim dan siapapun selain hakim yang mengedepankan senangnya orang banyak dengan membuat murka Allah. 424, 425, 426, 427, 428. Mengambil suap meskipun dalam perkara yang benar, memberikan suap dalam perkara yang batil, menjadi perantara antara pemberi suap dan penerima suap, menerima uang karena jasa mengangkat seseorang menjadi hakim, dan memberikannya uang itu. Padahal dia tidak diwajibkan untuk memegang jabatan hakim, dan juga tidak ada keharusan baginya untuk membayar uang itu. 429. Menerima hadiah karena sebab, syafaatnya, pertolongannya atau perantaranya. 430, 431, 432, 433, 434. Berbantahan, berperkara, dengan kebatilan atau tanpa ilmu, seperti wakil-wakil hakim yang tidak adil, atau untuk menuntut hak, tetapi dengan menunjukkan sikap keras kepala dan kebohongan untuk menyakiti lawan serta menindasnya. Dan juga berbantahan hanya karena sikap keras kepala dengan tujuan menundukkan lawan dan merendahkannya, serta perdebatan dan perbantahan yang tercela. 435, 436. Kezaliman orang yang membagi dalam pembagiannya, dan orang yang menilai dalam penilaiannya. 437, 438. Kesaksian palsu, menerima persaksian palsu. 439. Menyembunyikan kesaksian tanpa uzur. 440. Dusta yang mengandung hukuman atau kerugian. 441. Duduk bersama para peminum hamar, minuman keras, dan lainnya dari kalangan fasik, pendosa, sebagai bentuk persahabatan atau untuk menyenangkan mereka. 442. Bergaul atau duduk bersama para qari, pembaca Al-Quran, dan fukaha, ahli fikih, yang fasik, pendosa. 443. Perjudian, baik dilakukan secara mandiri maupun disertai dengan permainan yang makruh seperti catur, atau yang haram seperti dadu, hukumnya tetap sama, yaitu haram. 444. Bermain dadu. 445. Bermain catur menurut mereka yang mengatakan haram, dan mereka adalah mayoritas ulama, dan juga menurut mereka yang mengatakan halal apabila disertai dengan perjudian atau menyebabkan sholat tertunda dari waktunya, atau karena mencela atau semacamnya. 446, 447, 448, 449, 450, 451. Memukul tali, senar musik, dan mendengarkannya, meniup seruling dan mendengarkannya, memukul tambur dan mendengarkannya. 452, 453, 454, 455. Syab berarti menggubah syair cinta atau pujian yang menggambarkan kekaguman atau kerinduan terhadap seorang pemuda, meskipun tidak disebutkan namanya, dengan menyebutkan bahwa dia jatuh cinta padanya, atau terhadap seorang wanita asing yang disebutkan dengan jelas, meskipun tidak disebutkan secara vulgar, atau terhadap seorang wanita yang tidak disebutkan dengan jelas dengan menyebutkan dia dengan kata-kata vulgar dan menyanyikan pujian ini. 456, 457, 458, 459. Syair yang mengandung celaan terhadap seorang muslim meskipun isinya benar, demikian pula jika mengandung kata-kata keji atau kebohongan besar, serta membacakan syair tersebut dan menyebarkannya. 460, 461. Memuji berlebihan dengan ungkapan di luar kebiasaan seperti syair tentang orang bodoh, fasik dikatakan pintar, adil, berusaha mendapatkan syair-syair pujian dengan menghabiskan waktunya secara berlebihan untuk hal tersebut. 460, 461. Memuji berlebihan dengan ungkapan di luar kebiasaan seperti syair tentang orang bodoh, fasik dikatakan pintar, adil, berusaha mendapatkan syair-syair pujian dengan menghabiskan waktunya secara berlebihan untuk hal tersebut. 462. Terus-menerus melakukan dosa kecil, bermacam-macam dosa kecil sampai maksiatnya mengalahkan ketaatannya. 463. Tidak mau bertaubat dari perbuatan dosa besar. 464, 465. Membenci kaum Ansyar dan mencela salah satu sahabat,
Allah meridhai mereka semua. 466. Mengklaim atau menuntut sesuatu terhadap orang lain yang dia sadar bahwa itu bukan haknya. 467. Menggunakan budak yang sudah dimerdekakan tanpa alasan syar'i, seperti memerdekakannya secara batin, tidak terang-terangan, namun tetap terus menggunakannya, seolah-olah masih menjadi budak. Insyaallah lanjut ke bagian 2. Penjelasan berdasarkan Nash Al-Quran dan Al-Hadis.